Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin dan muslimah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbarakah ini kita bisa berkumpul kembali untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga mentadabburkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga bisa mempelajari dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita tidak lain adalah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah jadikan sebab sebagai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW katakan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, karena betul-betul dia mengharapkan ilmu, menginginkan ilmu yang bermanfaat, ilmu berupa kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu jalan yang paling mudah ditempuh yang telah diajarkan dan dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan menuntut ilmu. Ini jalan yang paling mudah. Kemudian yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita supaya tetap di atasnya, dan sampai kapanpun kita agar berjuang dan berusaha untuk istiqomah di atas jalan menuntut ilmu hingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin dan muslimah, azani Allah wa iyyakum, kita pada kesempatan yang lalu telah menjelaskan sejarah kisah dari asal muasal penamaan atau munculnya penamaan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah
as-salaf atau penamaan dengan as-salafus salih, penamaan dengan ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah, yang dimana penamaan tersebut berawal dan dimulai sejak zaman terbaik umat Islam, yaitu zamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, akan sedikit disampaikan tentang sihhatul intisabi ila manhajil as-salaf. Dan ini saya sedikit keluar dari tema yang ada di pembahasan syarah kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena saya anggap ini penting sekali, maka saya sampaikan di sini, yaitu pembahasan tentang menyandarkan diri kita, maksudnya kita hati ini kita harus sandarkan kepada pemahaman salaf, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan penyandaran diri, penasaban diri kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada as-salaf, kepada ahlu as-sunnah dan yang lainnya yang sudah kita sampaikan kemarin, itu merupakan penasaban yang sahih, penasaban yang dibenarkan di dalam Islam. Bahkan disampaikan di sini, yu'lamu annahu yajibu ittiba'u manhajis salaf. Diketahui dari apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, pembahasan-pembahasan yang telah lalu atau di pertemuan-pertemuan yang lalu yang telah kita sampaikan, maka dipahami, diketahui bahwa wajib hukumnya, wajib hukumnya ittiba'u manhajis salaf, kita mengikuti sikap dan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengikuti sikap dan cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walaysa fil intisabi ilaihi ayyu aibin aw madhammatin, bahkan ketika kita menyandarkan diri kita, kita mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan merupakan kekurangan atau sebuah cacat. Menasabkan diri kita kepada generasi terbaik umat Islam itu tidak merupakan kekurangan atau kecacatan, dan bukan merupakan perkara yang tercela, bukan merupakan perkara yang tercela. Bal huwa mimma yajibu 'alal insani an yantasiba ilaihi, bahkan ini merupakan kewajiban atas setiap manusia. Bahkan ini merupakan kewajiban atas setiap manusia an yantasiba ilaihi, untuk menasabkan diri, menyandarkan dirinya di dalam kita beragama Islam, mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemarin kita sampaikan bahwasanya para sahabat, atau tidaklah ada kebaikan di dalam beragama Islam melainkan kebaikan tersebut telah diamalkan dan didakwahkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua kebaikan yang berkaitan dengan Islam telah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menasabkan diri kepada generasi terbaik umat Islam dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan perkara yang wajib, yang seharusnya bagi generasi umat Islam yang datang sesudah generasi sinten para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa saja yang ingin menghendaki beragama Islam dengan benar, dengan baik, maka harus ikut beragamanya, cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa an ya'tazza bihi, bahkan kita harus merasa mulia, merasa bangga menasabkan diri kita dengan generasi terbaik umat Islam. Menyandarkan kalau kita ingin beragama Islam, kita berusaha mengamalkan Islam sebagaimana yang diamalkan, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka ini sebuah kemuliaan. Idz la sabila linajatil abdi illa bihi, bahkan tidak ada jalan untuk meraih kebahagiaan, tidak ada jalan untuk mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kecuali dengan menyandarkan diri, menisbatkan diri kepada generasi terbaik umat Islam. Kita beragama dan mengikuti cara beragamanya para sahabat Rasulullah SAW. Karena jalan kemenangan, jalan kebahagiaan telah dikerjakan dan telah diperoleh, telah didapatkan, telah diraih oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka di dunia mulia, walaupun perjuangannya mati-matian, dan mereka pun telah dijanjikan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka masih di dunia. Sejak mereka masih di dunia, para sahabat Rasulullah SAW sudah dijanjikan dengan surga, dan itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka siapa di antara kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya berupa surga, maka harus mengikuti jalan petunjuk para sahabat Rasulullah SAW. Karena fallahu jalla wa ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala indama athna ala as-sabiqin al-awwalin, ketika Allah memuji di dalam ayatnya yang mulia, was-sabiqun al-awwalun, dan para pendahulu yang pertama, minal muhajirin wal ansar, dari golongan orang-orang sahabat muhajirin dan sahabat ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti jejak mereka, yang sudah pasti mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, jaminan pasti, sinten? Sahabat muhajirin dan ansar. Adapun sesudah mereka, Allah ikutkan dengan kalimat walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mau mengikuti petunjuknya para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Karena agama ini telah sempurna dan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW semuanya, dan telah disampaikan semuanya oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan para sahabat Rasulullah SAW lah manusia yang telah menjalankan, melaksanakan Islam yang dibawa dan didakwahkan oleh sinten? Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itulah Allah janjikan mereka dengan kebahagiaan, Allah janjikan mereka dengan kemenangan, Allah janjikan mereka dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Atba'a dzalika bitsana, maka Allah ikuti di sini pujian ini akan diperoleh juga. Pujian Allah kepada sahabat muhajirin dan ansar tadi akan didapatkan juga bagi mereka yang mau mengikuti para sahabat Rasulullah dari kalangan muhajirin dan ansar. Lahum bi ihsan ila yaumiddin, siapa saja dari manusia yang mereka berusaha untuk mau mengikuti jalan dan petunjuknya para sahabat Rasulullah SAW sampai tegak hari kiamat, maka mereka akan mendapatkan jaminan pujian yang Allah telah berikan kepada para sahabat Rasulullah SAW dari
orang-orang Muhajirin dan Ansor. Maka di masa kita pun sama, di zaman kita ini pun sama. Kalau kita ingin mendapatkan jaminan kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan, surga Allah Subhanahu wa taala, jalannya cuma satu. Jalannya hanya satu, yaitu mengikuti jalannya sinten? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin pun kita sudah sampaikan, kalau kita mengikuti jalannya para sahabat, mau tidak mau berarti kita sudah mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara sebab alasan kenapa saya di sini bawakan pembahasan ini. Sebelum saya pindah ke prinsip-prinsip dari kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita yakin betul, supaya kita tahu dan yakin betul mana jalan yang membawa dan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang mana yang akan bisa mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita saksikan masing-masing mengaku jalannya paling benar. Sedangkan kita tidak tahu mana sebetulnya jalan yang sudah Allah tunjukkan untuk kita, supaya kita ikuti, supaya kita menempuhnya, dan supaya kita mengamalkan seperti apa yang mereka amalkan. Dan itu telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung melalui firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan kepada nabinya, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Hadhihi sabili," inilah jalanku. Inilah jalanku. Kalau Allah perintahkan nabinya untuk mengabarkan kepada kita, "Hei manusia, ini loh jalanku," berarti sekedar ngasih tahu jalannya doang nopo supaya Allah memerintahkan kita mengikuti jalan tersebut. Yang pastinya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jalannya sinten? Rasulullah ini tadi, jalan yang satu tersebut. Hadhihi sabili, ini loh jalanku, kata Rasulullah melalui firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ad'u ilallah ala basiratin, yang jalan ini aku dakwahkan di atas kebenaran, yang aku seru kalian untuk mengikuti kebenaran, yang bisa mengantarkan kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah, yang jalan ini adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, yang jalan ini dibangun di atas ilmu. Berarti jalannya Rasulullah itu semuanya jelas dan ada petunjuknya, ada penjelasannya, tidak ada yang samar. Tinggal kita mau mempelajarinya napa mboten. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Sinten yang mengikuti Rasulullah pertama kali? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan merekalah orang-orang yang sudah sangat besar pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan merekalah pula manusia yang paling banyak jasanya kepada kita, karena sudah mendakwahkan agama Islam ini melalui apa yang didakwahkan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mereka tidak mendakwahkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka langsung terputus, langsung hilang Islam dari sumbernya. Yaqulu Syekhul Islam rahimahullahu taala. Di sini muallif membawakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi kalamin matinin, dalam perkataan yang sangat bagus sekali, perkataan yang sangat indah sekali. Fi annal intisaba lis-salafi yu'tabaru taksiran li sawadi ahli al-haqqi wa nusratan lahum.
bahwasanya menisbahkan diri, menyandarkan diri kepada generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, merupakan bentuk pembelaan kepada golongan yang Allah sudah kabarkan ini, dan sebagai pembelaan kita untuk menegakkan kebenaran yang Allah telah jelaskan, yang telah Rasulullah SAW kabarkan. Beliau mengatakan, li'anna al-kitaba wa sunnata aidan qad dalla ala annahu la yazalu fi hadhihi al-ummah. Sesungguhnya atau dikarenakan Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskan juga, keduanya telah menjelaskan bahwasanya annahu la yazalu fi hadhil ummah, akan tetap senantiasa ada dari umat Islam ini ta'ifatun, sekelompok manusia, segolongan manusia, mutamassikatun bil haq, yang mereka berpegang teguh dengan kebenaran, yang mereka membela dan mendakwahkan kebenaran, mengamalkan kebenaran, alladzi bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah, yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tegak hari kiamat. Maksudnya bahwa akan tetap ada orang-orang yang mereka membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tetap menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha dengan perjuangan mereka, pengorbanan mereka untuk menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga tegak hari kiamat. Tinggal kita mau ikut jadi bagian golongan tersebut atau bagian dari golongan selain mereka. Wa annaha la tajtami'u ala dhalalah, dan kelompok ini, golongan ini, itu golongan yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, mereka tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Mereka tidak pernah bersepakat di atas kesesatan. Maka apabila datang penjelasan bahwasanya yang mereka di atasnya itu adalah kesesatan, maka mereka langsung kembali. Mereka segera untuk mengoreksi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak tetap atau tidak terus di atas kesesatan tersebut. Fa fin nahyi an dzalika at-tafarruqu, dan di sini terdapat larangan bagi kita menyelisihi golongannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Allah perintahkan kita mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini ada larangan bagi kita supaya apa? Supaya tidak menyelisihi golongannya sinten? Rasulullah, golongannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah menceburkan diri kita ke dalam kebinasaan, kehancuran. Ini penjelasan atau perkataan dari Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, bagi mereka yang menyelisihi jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisihi as-salaf, beliau berkata, famanittaba'a ahwa'an nas, siapa di antara kita yang mengikuti kebanyakan manusia, yang mengikuti seleranya manusia di dalam kita beragama Islam, di dalam kita
menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ba'dal ilmi alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu, sesudah datang ilmu, sesudah datang penjelasan yang diutus padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah utus rasulnya, telah turunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan kebenaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul untuk menjelaskan kebenaran wahyu Al-Qur'an, wahyu As-Sunnah. Namun kita tetap mengikuti apa tadi? Ittaba ahwa'an nas, mengikuti hawa nafsu manusia, selera kebanyakan manusia. Maka apa? Wa ba'da hudallahi alladhi bayyanahu li ibadihi fa huwa bi hadhihi al-mathabah yusammuna ahlal bid'ah wat tafarruq. Maka sesudah datangnya petunjuk, penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama salaf kita yusammuna ahlal bid'ah wat tafarruqi, menyebut atau menamai mereka orang-orang yang mengikuti ahli bid'ah, mereka yang masih senang dengan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, dan mereka senang untuk menyelisihi jamaah kaum muslimin, berpecah belah dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Maka mereka disebut sebagai ahlul ahwa. Mereka pengekor hawa nafsu. Ini sebutan yang sangat jelek sekali bagi mereka yang menyelisihi jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti kebanyakan manusia, mengikuti selera manusia. Maka mereka adalah pengekor hawa nafsu. Maka disebutkan di perkataan beliau yang lainnya, perkataan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan la aiba, tidak ada celaan, tidak ada celah ala man azhara madhhab salaf, bagi mereka yang menampakkan manhaj salaf, bagi mereka yang menampakkan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, wantasaba ilaihi, kemudian dia menisbahkan diri kepada ahlus sunnah, wa'tazza ilaihi, dan merasa mulia dengan menasabkan diri mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau melanjutkan bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib bagi kita untuk menerima prinsip akidah manhaj ahlus sunnah wal jamaah dengan kesepakatan para ulama, dengan kesepakatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena fa inna madhhabas salaf, karena manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu illa haqqan, tidaklah melainkan kebenaran Islam itu sendiri. Akidah ahlus sunnah, akidah salaf adalah kebenaran Islam itu sendiri. Fa in kana muwafiqan lahu batinan wa zahiran fa huwa bimanzilatil mu'min. Maka apabila kita mengikuti agama, mengikuti sikap dan cara beragama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin kita,
secara batin dan zahir kita mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa bimanzilatil mu'min, maka dialah seorang mukmin sejati. Maka dialah seorang mukmin sejati. Alladzi huwa 'alal haqqi batinan wa zahiran, yang dia teguh di atas kebenaran secara zahir dan batin. Berarti kebalikannya, mereka yang menyelisihi dan tidak mau menasabkan diri, menyandarkan diri, yang dimaksud menyandarkan diri di sini yaitu hati kita, kemudian amaliyah kita mengikuti petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan dimaksudkan dari menisbahkan diri di sini hanya mengucapkan atau mengklaim saja, mengatakan saya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi zahirnya, batinnya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang demikian mereka menyelisihi orang-orang yang beriman. Mereka telah terjangkit dalam hatinya kemunafikan dan juga mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengikuti keimanan. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bahkan di sini mu'allif mengatakan, wa ma min dzambin li hadzal salafiyil haq, apa dosa? Tidak ada dosa bagi mereka yang menyandarkan diri kepada kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, siwa at-tamassukul khalis bimanhajis salaf, bimanhaji salafil ummah, kecuali karena sebab mereka menisbahkan diri, berpegang teguh dengan sesungguhnya mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali apa? Karena mereka mengikuti petunjuk cara beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering jadi tuduhan, yang sering jadi bahan kritikan. Karena apa? Mereka yang berusaha kembali mengikuti Ahlus Sunnah, mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan paling paling ekstrim, dikatakan memecah belah, dikatakan banyak sekali tuduhan-tuduhan yang tidak enak didengar. Sedangkan golongan yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah golongan yang ingin menegakkan persatuan Islam di atas kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka terakhir dikatakan di sini fakana li zaman, maka sudah seharusnya, sudah sepatutnya, sudah merupakan keharusan ala man arada ittiba al-haq, bagi siapa saja yang ingin mengikuti petunjuk kebenaran, wa suluka tariqihi, dan menempuh jalan kebenaran ini, an yakuna nadharuhu, maka pemikirannya, pemahamannya ma'khudhan minan naba'is safi, diambil dari sumber yang masih murni, wal hadil qawim, dan petunjuk yang masih lurus, wassabilil mustaqim, dan jalan yang masih lurus, yaitu tidak lain jalannya di sini ada jalan sinten, yaitu sabilal mu'minin al-muttabi'ina li sunnati sayyidil mursalin, yaitu jalannya orang-orang yang mengikuti petunjuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah keharusan, ini penutup dari pembahasan ini,
sebuah keharusan bagi siapa yang ingin menghendaki kebenaran dan menempuh jalan kebenaran, maka dia harus mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabiran muhtasiban, dan dia tetap sabar di atasnya dan mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berpegang teguh tetap di atas jalan para sahabat ini butuh kesabaran yang ekstra luar biasa. Karena kalau enggak, gimana enggak butuh sabar? Kanan kiri sudah ngajak ke samping, tapi kita sendirian. Kalau enggak sabar dan tidak karena ikhlas karena Allah, mengharap wajah Allah, sudah ini iman sudah tergoda dengan itu semuanya. La yadurruhu man khalafahu min tilkal firaqil mutanahirah, dan siapa yang istiqomah di atasnya tidak akan pernah membahayakan siapapun juga dari mereka yang menyelisihi golongan para sahabat Rasulullah SAW ini, dari kelompok-kelompok yang membahayakan, kelompok-kelompok yang mutanahir, yang bisa saja kapanpun menebas leher-leher kita, memenggal leher-leher kita. Allati ishtadda ramyuha wa an qausin wahidin li ahli al-haqqi wal huda, yang tidak pandang bulu kapanpun ahlu sunnah mereka akan tebas leher mereka. Jadi ahlul bidah dan orang-orang yang menyelisihi jalannya Rasulullah dan para sahabat, mereka setiap saat mengintai ahlu sunnah yang mulai lengah, maka mereka siap hunuskan pedangnya untuk penggal kepala-kepala kita supaya kita ngikuti mereka. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menisbahkan diri kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan keharusan. Dan tadi kita sampaikan, yang dimaksud keharusan di sini bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar perkataan, tapi harus diwujudkan dalam hati dan juga amal. Karena apalah artinya pengakuan tapi hati kita menyelisihinya, amal kita menyelisihi petunjuk Rasulullah dan para sahabatnya, maka ini tidak akan memberikan manfaat sedikit pun untuk kita. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan inti kita, atau pembahasan dari bab kedua dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh beliau Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Bab yang kedua yaitu tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ulangi. Jadi bab kedua ini yaitu menjelaskan tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Bagaimana kita mengambil dalil, bagaimana kita menggunakan dalil itu. Karena apa? Di antara penyimpangan ahlul bidah, mereka yang menyelisih Ahlus Sunnah, mereka mengambil dalil itu comot seenaknya sendiri. Dan menggunakan dalil pun sesuai dengan selera rakyat, selera mereka masing-masing. Yang enggak sesuai, wes dibuang, ditinggalin. Ini maka kita di bab kedua ini akan disampaikan kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengambil dan menggunakan dalil, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka kaidah yang pertama
Nah, sumber akidah, kaidah yang pertama, sumber akidah Islam adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian dan ijma' salafus salih. Jadi kaidah dan prinsip yang pertama yaitu sumber akidah yang dijadikan dalil, sumber Islam di dalam kita beragama Islam adalah Al-Quran, yaitu kitabullah, kalamullah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di sini terkait dengan Al-Quran, maka para ulama sepakat semuanya mutawatir, semuanya sahih, tidak ada yang dipermasalahkan. Kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di sini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain yang sahih, maka tidak bisa dijadikan sumber, tidak bisa dijadikan dalil di dalam kita beragama dan di dalam kita berakidah Islam. Kemudian yang ketiga di situ disebutkan dan ijma' salafus salih. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama, dan salafus salih yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka kesepakatan mereka apa saja yang sudah disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi dalil. Dan kita perlu pahami ijma' ini ada ketika Rasulullah masih hidup atau sesudah beliau meninggal. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi ijma' itu ada dan dibenarkan sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kenapa kok sudah Rasulullah? Karena kalau Rasulullah masih hidup, maka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau para sahabat menetapkan sesuatu dan Rasulullah tidak sepakat, ya tidak mungkin. Dan itu tidak pernah terjadi. Para sahabat bersepakat atas sesuatu dan Rasulullah menyelisihinya, tidak mungkin. Pasti para sahabat bakal ngerubah langsung, karena Rasulullah tidak setuju. Karena ketika Rasulullah masih hidup, maka semuanya tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang dimaksud dengan As-Sunnah perkataan dari Nabi SAW, perbuatan dari Nabi SAW, dan juga takrir, ketetapan dari Nabi SAW atas apa yang dikerjakan, dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kalau direkomendasi oleh Rasulullah dan itu Rasulullah masih hidup, maka ini jadi syariat. Kalau ditakrir untuk boleh diamalkan, kalau ditakrir oleh Rasulullah untuk ditinggalkan, maka dia harus ditinggalkan. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Dan sesudah itu baru ada ijma', kesepakatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pernah mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Dan ini rekomendasi Rasulullah kepada para sahabatnya. Jadi Rasulullah bersaksi bahwasanya tidak akan pernah terjadi dari para sahabatku ridwanullah alaihim jami'an, mereka bersepakat di atas kesesatan. Mereka bersepakat di atas penyimpangan.
Maka apa saja yang menjadi kesepakatan para sahabat sesudah Rasulullah SAW meninggal, maka mereka tidak mungkin menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Itu maksudnya. Jadi maksud dari mereka tidak akan bersepakat di atas kesesatan, maka apa? Ijma'nya para sahabat itu tidak akan pernah menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, atau salah satu dari keduanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti ijma' para sahabat Rasulullah SAW pasti apa? Mereka ijma'nya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ijma' tidak mungkin menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kita perlu pahami. Soalnya apa? Kalau kita tidak pahami seperti itu, nanti kita bisa salah paham. Loh, pokoknya yang penting ijma'. Padahal ijma'nya para sahabat ini tidak mungkin terjadi dan tidak mungkin ada kalau apa? Menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasulullah sudah katakan tadi, tidak akan pernah mungkin terjadi para sahabatku bersepakat di atas kesesatan. Dan tadi kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud bersepakat di atas kesesatan yaitu mereka bersepakat menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi As-Sunnah, atau menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti ijma'nya mereka pasti berjalan beriring dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini terkait dengan apa? Kaidah dan prinsip yang pertama, bahwasanya sumber akidah Islam adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, tapi As-Sunnahnya harus dikaitkan dengan apa tadi? Sunnah yang sahih. Karena di sana ada sunnah yang dhaif, sunnah yang lemah, hadis-hadis yang lemah. Maka hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan landasan, tidak bisa dijadikan sumber akidah. Dan ini sudah sepakat para ulama. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Bahkan kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW. Dan dalil yang ketiga yang menjadi sumber akidah Islam adalah ijma' para sahabat Rasulullah SAW. Dan yang perlu kita pahami dari ijma' para sahabat tadi, yang di mana ijma' atau kesepakatan para sahabat tidak akan pernah mungkin terjadi dan menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini karena apa? Kalau ada ijma' dan menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini bisa disebut sebagai ijma' atau betul? Tidak bisa. Tidak bisa dikatakan sebagai ijma'. Gak mungkin. Mustahil. Rasulullah yang mengatakan, ya, bukan saya. Saya hanya menyampaikan maksudnya, menyampaikan penjelasannya. Karena Rasulullah katakan la tajtami'u, tidak akan pernah bersepakat ummati. Yang dimaksud dengan umatnya Rasulullah di sini adalah para sahabat Rasulullah SAW ala dhalalah, di atas kesesatan. Jadi tidak mungkin terjadi ijma' kalau ijma' itu menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi As-Sunnah atau menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak pernah mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Nggih. Beda. Nggih. Kalau jumhur ulama itu mayoritas para ulama, pendapat mayoritas. Berarti bukan ijma'. Kalau dikatakan ada jumhur ulama, berarti di sini bukan ijma'. Berarti ada yang menyelisihi. Ngoten nggih. Kemudian di bawah disampaikan, dijelaskan tentang atau kita masuk ke kaidah yang kedua.
Kaidah yang kedua dari kaidah dan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengambil dan menggunakan dalil, yaitu setiap sunnah yang sahih yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sunnah yang sahih yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib diterima. Wajib diterima walaupun sifatnya ahad, walaupun hadis tersebut adalah hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Derajat mutawatir itu kalau sudah diriwayatkan banyak para sahabat, lebih dari 4 sahabat dan seterusnya, maka ini hadis mutawatir. Kalau kurang dari itu masuk ke dalam hadis ahad. Seperti hadis niat, itu yang meriwayatkan dari Nabi SAW hanya seorang, sinten? Umar ibn Al-Khattab. Maka ini masuk hadis ahad. Hadis niat, innamal a'malu binniyat, itu hadis ahad. Maka setiap sunnah yang sahih yang berasal, yang bersumber dari Nabi SAW wajib diterima. Nah, kita tahu hadis itu sahih napa mboten dari mana? Kita mengetahui hadis tersebut sahih atau tidak dari mana? Maka kita merujuk kepada para ulama ahli hadis, atau kita langsung merujuk kepada kitab-kitab mereka dan penjelasan mereka. Ini karena kalau kita yang menentukan hadis tersebut, apakah hadis itu sahih atau tidak, kemudian kita tentukan sendiri, maka yang ada hasilnya apa? Ngawur, bahkan ngawur pol. Kenapa? Ya kita tidak punya alatnya, belum punya modalnya, belum punya senjatanya untuk mengoreksi hadis itu sahih atau enggak. Karena untuk mengoreksi satu hadis, meneliti satu hadis dan menentukan hadis tersebut apakah hadis sahih atau enggak atau tidak, ini butuh waktu yang cukup lumayan panjang dan usaha yang sangat besar. Kalau para ulama dahulu harus rela berjalan dari kampungnya ke tempatnya, ke tempat gurunya atau ke tempat perawi yang memiliki hadis tersebut, itu harus butuh waktu berbulan-bulan. Kalau sekarang butuh waktu neliti kitab-kitab para hadis, dan itu butuh waktu yang lama juga, karena membaca kitab para ulama ini Masya Allah. Dan ini kita sudah dimudahkan, khususnya di zaman kita ada silsilah ahadits as-sahihah, ada silsilah al-ahadits ad-dhaifah yang ditulis oleh al-Imam al-Mujaddid al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, yaitu al-Imam al-Albani. Kita bisa merujuk dari kitab beliau, kita bisa merujuk dari usaha beliau, dan usaha beliau ini merupakan usaha yang sangat besar sebagai bentuk pembelaan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dimudahkan dengan itu. Ini kaidah dan prinsip yang kedua. Jadi apa saja yang datang dari Nabi SAW berupa sunnah yang sahih, walaupun hadis tersebut hadis ahad, tapi sudah katakan oleh para ulama ahli hadis, sudah dikatakan oleh para ulama ahli hadis sebagai hadis yang sahih,
maka itu menjadi sumber dalil akidah Islam dan wajib diterima. Kalau dikatakan wajib diterima berarti tidak boleh ditolak. Nah, tidak boleh ditolak. Karena ini sebagai bantahan kepada mereka yang menolak hadis-hadis ahad. Hadis ahad semuanya ditolak. Tidak peduli dhaif atau sahih. Pokoknya selagi hadis itu hadis ahad, bukan hadis mutawatir, ditolak semua. Dan ini diyakini oleh golongan orang-orang Mu'tazilah di antaranya dan anak keturunannya. Mereka meyakini hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah. Maka ini kesalahan besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-Hasyr Allah katakan, "Wa ma atakumur rasul", apa saja yang telah datang melalui rasul kalian. Apa saja yang datang, apa saja yang dikabarkan, apa saja yang dibawa oleh rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Fakhudhuhu", maka ambillah, maka terimalah, jangan ditolak. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang telah dilarang oleh rasul kalian sallallahu alaihi wasallam, fantahu, maka tinggalkan, maka jauhi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Maka kaidah yang kedua tadi apa? Kita wajib menerima sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, semuanya tanpa terkecuali, walaupun hadis itu hadis ahad. Karena kalau dibatasi hadis mutawatir, maka hampir separuh Islam hilang. Hampir, kalau nggak dikatakan semua, hampir separuh Islam hilang. Karena apa? Ya banyak agama Islam ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada individu para sahabat, bukan kepada semua para sahabat. Maka kalau hadis ahad ditolak, ya sudah, hilang Islam. Islam akan hilang, khususnya dalam bab akidah, lebih-lebih dalam bab akidah. Kemudian kaidah yang ketiga yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas teks Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Maksudnya Al-Quran itu bisa difahami dengan ayat yang lainnya. Ayat Al-Quran difahami dengan ayat yang lainnya, atau Al-Quran difahami dengan As-Sunnah. Ini yang dimaksudkan. Yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas, adalah ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Kemudian pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita memahami Al-Quran, maka kita pulangkan pemahaman itu kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Dan para imam yang mengikuti jejak mereka. Jadi di dalam kita memahami Al-Quran, kita harus memulangkan pemahamannya kepada para sahabat Rasulullah SAW, dan juga memulangkan kepada para ulama yang mengikuti jejaknya para
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau memang masih tidak atau di sana ada yang lain di sini, yaitu dilihat dari sisi bahasa atau dipulangkan pemahamannya kepada makna bahasa. Dipulangkan kepada makna secara bahasa atau bahasa Arab yang benar. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Jadi di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang pertama kali kita pahami mengikuti atau berdasarkan nas juga. Kita pahaminya dengan nas. Kemudian kalau tidak didapati, maka mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mengikuti pemahaman sesudahnya para ulama yang mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah itu baru di sini kalau memang itu nas tersebut maksudnya adalah sesuai dengan bahasa Arab, maka kita pulangkan kepada artinya ke dalam bahasa Arab yang benar. Seperti dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan dengan ayat-ayat nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah Subhanahu wa taala katakan tentang wajah dan Allah sebutkan sifat tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kita cukup memulangkannya ke dalam makna bahasa. Maksudnya apa? Wajah bahasa Arabnya artinya apa? Al-wajh artinya wajah. Maka cukup kita pahami al-wajhu maknanya wajah secara bahasa dan tidak lebih dari itu. Gitu. Ini di dalam kita memahami nas-nas Al-Quran. Mungkin itu dulu mungkin ya. Kayaknya ini pembahasannya berat Ustaz. Monggo. Di sini dikatakan setiap sunnah yang sahih dan berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun bacaan. Nggih. Tapi anak-anak memang ada sunnah yang bisa juga ada hadis lain yang merupakan. Pertanyaannya, apakah itu tidak menunjukkan? Nah, kalau untuk nih. Nah, nggih. Pertanyaannya, kalau ada yang berhujjah dengan hadis yang dhaif dan boleh berhujjah dengan hadis yang dhaif selagi ada hadis dhaif yang lain yang menguatkannya. Nah, ini pembahasannya nanti. Ini hadis asalnya dhaif. Dan hadis yang dhaif sepakat para ulama tidak bisa dijadikan hujjah. Namun dari hadis yang dhaif ini para ulama mengumpulkan jalannya, mengumpul jalan-jalan perawi hadis yang serupa tadi konteksnya, dikumpulkan seluruh jalan-jalannya. Nah, kemudian dari situ para ulama ahli hadis meneliti hadis ini bisa terangkat dengan mutaba'ah dan syawahid namanya. Kalau mutaba'ah itu masih satu jalur tapi banyak. Kemudian syawahid dari sahabat yang lain. Syawahid itu jadi hadis yang sama tapi diriwayatkan dari jalur sahabat yang lain. Nah, kalau riwayat-riwayat ini menguatkan satu riwayat ini tadi, maka hadis ini yang dhaif naik derajatnya. Jadi apa? Hasan li ghairihi. Tidak jadi dhaif lagi. Nah, untuk bisa naikkan jadi hasan li ghairihi
ini sudah wilayahnya sinten? Para ulama kita. Nah, kalau kita pengen tahu, maka kita kembali seperti al-ahadits tadi, hadis atau silsilah ahadits as-sahihah dari Al-Imam Al-Albani tadi. Nah, di situ dijelaskan, tahu kita. Nanti yang mungkin kalau belum pernah belajar ilmu hadis, itu maksudnya bingung. Karena memang dikumpulkan jalan-jalannya semuanya. Yang tadinya lemah naik derajatnya jadi hasan li ghairihi. Bahkan bisa sampai hasan, bahkan bisa sampai sahih li ghairihi. Hadis yang lemah tadi setelah dikumpulkan seluruh jalur-jalurnya tadi. Tapi ini wilayahnya sinten? Para ulama ahli hadis. Kalau kita masih jauh. Harus banyak-banyak belajar. Maka di sini ya, memang ada hadis-hadis yang dhaif tadi itu dijadikan hujah, tapi statusnya bukan dhaif lagi, sudah naik. Derajatnya sudah naik tingkatan. Karena apa? Penelitian tadi para ulama kita. Ngoten. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi no? Iya. Ini maka kawan-kawan yang juga terjun di medan atau di ilmu hadis atau di fakultas hadis, ya kerjaannya gitu. Apa? Nitili satu-satu. Karena apa? Yang dikoreksi itu orang. Orang ini majhul enggak? Sayyul hifdz enggak? Sayyul hifdz itu buruk hafalannya. Yang dinamakan buruk hafalannya itu enggak kayak kita. Kalau kita bukan sayyul hifdz. Sayyul hifdz itu sesekali aja lupa, sesekali. Kalau kita bukan sesekali, sering. Itu sayyul hifdz. Dan sayyul hifdz ini sudah menjatuhkan apa? Derajat hadis tersebut. Niku. Makanya ini kalau kita yang berbicara nanti ngawur jadinya. Jadinya apa? Ngawur. Karena tidak punya alatnya. Maka cukup bagi kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembalikan kepada ahlul ilm, kepada para ulama kita apabila kita tidak tahu dalam hal ini. Dan khususnya dalam din ini kita tidak bisa putuskan sendiri, kita harus pulangkan kepada mereka. Maka kita lebih tenang kalau langsung rujuk kepada mereka daripada kita sampaikan pendapat kita sendiri. Maka itu yang kita coba bangun di taklim kita, di kajian kita, supaya apa? Kita bukan hanya menyampaikan pendapat, tapi menyampaikan langsung ke asalnya, memulangkan kepada apa? Sumbernya. Mudah-mudahan itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Dan kita monggo. Yeah. Ketika perkataan atau ada seseorang yang mengatakan saya tidak mengikuti manhaj salaf, maka jenengan mau menghukumi namanya. Apalagi dia meyakini dan mengatakannya itu dengan yakin sekali, saya tidak mau mengikuti manhaj salaf. Berarti dia mengikuti sinten? Masa kita katakan dia mengikuti manhaj salaf? Kan buatan. Berarti dia mengikuti selainnya. Berarti dia menghukumi dirinya sendiri, dan kita mengikuti apa yang dia katakan. Namun sekali lagi kita tetap di sini kewajiban kita sebagai saudara semuslim, tetap watawasau bil haqqi, saling mengingatkan dalam kebenaran. Kewajiban kita mengingatkan mereka. Kalau tetap ya urusan mereka. Kalau mau balik dan mau berpegang dengan
pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah, mudah-mudahan itu manfaat untuk dia. Ngaten. Jadi untuk masalah menghukumi, karena ada pun yang di dalam hati maka kita tidak bisa mengoreksinya, maka kita hanya bisa lihat zahir. Adapun sikap kita tetap sebagai seorang muslim, kita tunaikan kewajiban kita, keharusan kita, tapi semampu kita, tidak usah ngoyo-ngoyo. Maksudnya apa? Ya, kalau ada kesempatan, waktu, dan dia mau terbuka untuk menerima penjelasan kita, kita sampaikan, kita ingatkan. Ngerti? Tapi kalau tidak mau, sudah, tidak usah terlalu dibawa perasaan. Akhirnya nanti kita jadi putus asa, jadi ngedon, gitu. Tapi tetap, kita jaga supaya kita tetap istiqomah dan kita sampaikan kebenaran sesuai dengan kemampuan kita. Ngoten, wallahu a'lam bishawab. Niku mungkin ya, insyaallah. Dan kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.